Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kali ini kita ketemu lagi dalam acara ngaji pengawasan yang ke-6 bersama bersama saya Mardani M, host podcast pengawasan Bawaslu Provinsi NTB. Telah hadir bersama kita Bapak narasumber kita, Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Bapak Muhammad Wahidid SAGMH. Beliau juga sebagai Kordip Pengawasan Bawaslu Provinsi NTB. Saya rasa kali ini kita akan berbicara terkait dengan keadilan pemilu atau electoral justice. Nah, jadi dengan hadirnya narasumber kita Bapak Muhammad Wahidid, saya rasa beliau adalah orang yang tepat dalam menyampaikan konsep keadilan pemilu, karena berdasarkan pengalaman beliau sudah berkecimpung di dunia penyelenggara hampir 20 tahun. Oke, Bapak sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini kita akan diskusi santai terkait dengan keadilan pemilu. Nah, bagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar maupun aturan pelaksanaan maupun peraturan di bawahnya, yaitu Perbawaslu, bahwa di beberapa tempat dijelaskan terkait dengan konsep penegakan hukum pemilu. Kemudian bicara juga tentang keadilan pemilu itu sendiri. Nah, jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pertanyakan atau bisa dijelaskan oleh Ketua. Yang pertama, konsep sederhana yang berkaitan dengan keadilan pemilu itu sendiri itu seperti apa? Ya, terima kasih Pak Diko. Jadi sebetulnya kalau kita dari asal kata dari adil itu kan, keadilan itu sebenarnya adalah adil. Jadi yang kemudian diberikan imbuhan awalan ke dan akhiran a, yang kemudian dapat dimaknai itu sebagai sesuatu yang bersifat sistem, gitu ya. Jadi keadilan determinan. Nah, kalau kita melihat atau melacak sebetulnya adil ya dalam suatu pemilu di Indonesia itu sebetulnya tertuang ya, di dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, di mana ditempatkan bahwa adil itu ya, bersama dengan jujur ya, dan lain sebagainya itu sebagai satu kesatuan prinsip atau asas pemilu. Nah, maka ketika menempatkan adil sebagai asas, maka secara otomatis sebetulnya itu akan menjadi dasar dari seluruh regulasi pelaksanaan dari pemilu itu, yang ditempatkan di asas. Nah, maka yang kemudian perlu kita lihat atau pertanyaan yang sebetulnya kita adalah bagaimana regulasi pemilu yang ada sekarang. Apakah sudah kemudian dia melandaskan pada asas adil itu? Itu perlu kita lihat. Nah, kalau kemudian kita melihat dari konsep
keadilan pemilu misalnya yang disampaikan oleh dia misalnya gitu ya, itu kan sebetulnya menjadi sederhana dia dalam menyebutnya. Pertama, bahwa seluruh prosedur ya, tindakan di dalam manajemen pemilu itu didasarkan pada hukum. Yang kedua, ya, adanya perlindungan atau jaminan terhadap hak ya, bagi warga negara. Dan yang ketiga itu adalah adanya mekanisme ya, atau akses untuk bagi warga negara untuk mengajukan keberatannya ya, terhadap seluruh haknya. Nah itu kalau kemudian kita melihat dari konsep electoral justice ya yang disebut sama Pak Mardhani tadi, kalau kita menggunakan referensi dari IDEA, maka dari sini kita bisa lihat sebetulnya bagaimana pengaturan regulasi kita. Apakah manajemen pemilu atau pelaksanaan pemilu itu sudah dituangkan di dalam undang-undang atau belum, di dalam satu regulasi atau. Jadi di situ kita bisa melihat. Nah, kalau kemudian mengacu dari situ tahapan pemilu bisa kita lihat. Salah satu contoh misalnya di dalam DPT, seperti apa pengaturan DPT di dalam undang-undang. Apakah sudah hak ya, kalau sebagai warga negara secara di dalam konteks pemilu dua kan sebetulnya hak dipilih dan hak untuk memilih. Nah, pada konteks ini seperti apa regulasi itu mengaturnya. Kemudian tahapan pencalonan, apakah seluruh proses pencalonan itu didasarkan dan sudah diatur oleh undang-undang atau belum, atau sudah diatur dalam regulasi atau belum, baik itu di dalam undang-undang, peraturan KPU misalnya dan lain sebagainya. Nah, jadi di situ perlu kita lihat. Nah, jadi kalau kita lihat dari pengalaman waktu kemarin, misalnya, pemilu 2019 atau pilkada 2020 misalnya, jadi itu sudah dituangkan ya, syarat calon dan lain sebagainya ya, itu juga sudah dituangkan di dalam regulasinya. Kemudian warga negara itu juga sudah hak warga negara itu juga sudah dituangkan di dalam konteks hak untuk memilih misalnya, itu juga sudah diatur ya, di dalam satu kesatuan regulasi oleh institusi yang berwenang itu, atau misalnya kalau aturan teknis yang dibuat oleh KPU misalnya. Dan terhadap jaminan warga negara bisa mengajukan komplain atau gugatan atau pengaduan terhadap pelanggaran hak-haknya sebagai warga negara, itu sudah dibentuk apa yang disebut sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan itu juga dalam peraturannya Bawaslu juga sudah menuangkan ya, bagaimana cara mengajukan laporan, pengaduan dan lain sebagainya. Jadi di situ dari Bawaslu di dalam melakukan beberapa proses pengaduan atau laporan itu kan dilakukan secara terbuka. Jadi ini secara konsep dasar ya dari electoral justice ya, kalau kita mengacu kepada konsepnya IDEA. Tapi kalau misalnya kita mengacu kepada konsepnya atau hal-hal yang harus minimal ada dalam pemilu yang adil itu, ya kalau Pak Ramlan tidak cukup sampai di situ, dia lebih menurunkan lagi, lebih mendetilkan lagi misalnya. Contoh misalnya itu dalam pengaturan anggota DPR atau hak warga negara. Jadi kesamaan hak warga negara itu bukan hanya sama-sama dia punya hak pilih, tetapi juga dia harus diberikan
keadilannya ya, berdasarkan pada pembagian kursi, misalnya pada distribusi kursi per daerah pemilihan. Nah itu tuh sampai ke detil di situ. Nah, jadi disitulah perlu kita melihat lebih jauh, lebih dalam soal electoral justice itu. Nah, tetapi kalau dari sisi konsep seperti yang saya sampaikan tadi itu sudah kita bisa mengukur itu. Kalau secara teknisnya, ya, kalau konsepnya IDEA itu satu, ya, secara teknis nih, ada pencegahan. Kedua, ada penyelesaian, ya, terhadap perselisihan. Ya. Nah, kalau dari sini ini sebetulnya kalau bahasa kita di Bawaslu misalnya itu secara sederhana itu bahwa pengawas itu konsepnya adalah satu pencegahan, dua penindakan gitu. Pencegahan itu seperti apa? Termasuk kemudian menjadi salah satu amanah di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu, ya. Kalau di pasal 93 undang-undang itu dia membedakan menjadi 3 hal secara pokok tugas Bawaslu itu. 1, melakukan pencegahan, 2, melakukan pengawasan, 3, melakukan penindakan. Kalau berdasarkan di situ. Tetapi secara sederhana selalu kita sebut, gampangnya lah sambil kita bahasa-bahasa ngopinya misalnya gitu kan, ya Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan. Nah dari di penindakan ini yang kemudian yang perlu kita lihat, mencermati secara baik soal satu regulasinya tadi. Apa saja yang diatur sebagai sebuah pelanggaran administrasi misalnya di dalam undang-undang. Perbuatan apa saja yang kemudian diatur sebagai perbuatan pidana. Gitu. Dan perbuatan apa saja atau perbedaan apa saja yang disebut sebagai perselisihan proses atau sengketa misalnya. Nah, di situ yang perlu kita lihat. Nah, secara konsep ini, nah kita sebetulnya sudah masuk, sudah melaksanakan ya, konsep keadilan pemilu di dalam pelaksanaan pemilu kita. Karena kita sudah melakukan pencegahan dengan apa? Bawaslu kemudian dia mengeluarkan indeks kerawanan pemilu. Ya. Kemudian melakukan tindakan nyata berdasarkan indeks kerawanan pemilu itu, ya, dia melakukan sebuah tindakan-tindakan yang konkret, ya kan, mengingatkan kepada stakeholder pemilu dan lain sebagainya agar untuk tidak terjadi. Nah, sedangkan penindakannya itu juga sudah dilakukan. Apakah pertanyaannya, apakah dia sempurna? Gitu. Penindakan atau penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi, baik itu oleh Bawaslu atau institusi-institusi lain yang punya kewenangan dalam menyelesaikan itu. Nah, itu perlu kita uji. Tetapi secara konsep dasar, ya, tentang mekanisme komplain itu sudah diatur. Undang-undang sudah mengaturnya yang kemudian diturunkan atau didetilkan dalam peraturan-peraturan Bawaslu. Jadi begitu Pak. Oke, ada beberapa hal yang menarik tadi yang coba saya garis bawahi terkait dengan perlindungan hak misalnya. Kemudian yang kedua, bahwa ada situasi yang memang Bawaslu itu harus juga mengupgrade diri lah kira-kira terkait dengan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Ketua. Nah, berdasarkan konsep ide yang dimaksud electoral justice itu kan juga akan dituangkan di dalam merumuskan norma untuk aturan-aturan selanjutnya. Nah, bagaimana teknis ya yang bisa ditempuh, misalnya kalau ide ini kan sudah duluan dia mengeluarkan konsep,
Nah kemudian Bawaslu ini kan terus melakukan perbuatan empiris lah. Nah apakah Bawaslu juga akan terus mengupgrade aturannya dengan dalam proses menegakkan keadilan pemilu itu sendiri? Iya, kalau soal mengupgrade itu kan yang ada kan sekarang kan standar, kan konsep dasarnya. Nah, tetapi juga ada situasi-situasi yang bersifat lokal, yang bersifat lokal yang juga harus terselesaikan. Maka memang kalau konsepnya dia itu juga dia tetap memberikan ruang. Konsep keadilan pemilunya itu juga memberikan ruang ya, terhadap keadaan-keadaan lokal. Contoh misalnya, kalau kita mau mengacu soal one people one vote, itu kan satu orang satu suara. Beberapa kali pemilu, ya teman-teman kita, saudara-saudara kita di Papua itu masih menggunakan sistem noken. Pertanyaannya, apakah itu melanggar prinsip keadilan? Ya nggak bisa juga kita bilang begitu. Kan itu ada situasi atau kondisi lokal yang kemudian nggak bisa kita paksa bahwa setiap orang harus memilih. Itu anunya. Karena ada juga kepercayaan mereka yang kemudian itu diberikan. Jadi masyarakat adatnya itu dia memberikan hak kepada pemimpin adatnya untuk dia memberikan hak misalnya gitu, untuk menentukan keputusan-keputusan politik tertentu. Dan oleh di putusan Mahkamah Konstitusi juga itu juga tapi saya lupa berapa nomor putusan MK itu bisa kita baca gitu ya terhadap itu. Nah itu yang kedua, apakah memungkinkan sebetulnya kita di Bawaslu NTB ini sebetulnya sekarang sedang mencoba mendiskusikan, karena di NTB itu ada juga masyarakat adat ya, yang berdasarkan pengamatan kita ya, masyarakatnya itu lebih tunduk ya, kepada hukum adatnya daripada hukum positifnya. Nah, kalau kita mau bicara soal efektivitas ketaatan seseorang terhadap hukum, ya perlu juga dibuka ruang diskusi untuk itu. Itulah. Nah, jadi karena kalau kita misalnya kita bisa melihat itu, apakah kemudian itu akan keluar dari konsep electoral justice? Ya kalau menurut saya ya enggak juga. Itu masih bisa karena yang penting satu, apa status dari sebuah perbuatan itu ada posisi hukumnya, apakah dia salah atau benar peristiwanya itu satu tindakan. Itu yang pertama yang harus dipastikan. Yang kedua, apakah cara untuk mendapatkan kesimpulan dia benar atau salah itu dilakukan secara adil, secara fair atau tidak? Gitu. Nah, jadi di situ, nah, apakah menggunakan hukum positif atau hukum lokal? Misalnya, ini yang harus dibuka ruang, gitu ya, terhadap beberapa kondisi atau masyarakat tertentu yang kalau dia memilih untuk dia tunduk pada hukum adat juga harus diperhatikan misalnya dan dipertimbangkan di dalam konsep penegakan hukum pidananya, terkait dengan hukum pidananya misalnya. Jadi kalau administrasi itu kan, kalau hukum administrasi dia mengacu kepada syarat-syarat secara administratif dan itu kewenangan ada pada KPU yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat secara luas terkait dengan hukum administrasi. Nah ini kan menarik karena disinggung terkait dengan hukum adat ya, hukum adat. Nah strategi Bawaslu misalnya, strategi kita di dalam, karena kan ketika kita bicara tentang hukum normatif misalnya, maka kita bicara tentang
ketika dia melanggar, maka itu ada hukuman yang mengaturnya. Nah, tapi pada sisi hukum adat seperti yang dijelaskan tadi, pada sisi hukum adat ya kalau kemudian misalnya tergantung kesepakatan adatnya itu, nah bagaimana strategi yang bisa dilakukan kira oleh Badan Pengawas Pemilu dalam melakukan pendekatan terhadap sisi adat yang dimaksud tadi? Kalau kita ini sebetulnya sudah berdiskusi beberapa kali. Jadi pertama kita memang perlu mendiskusikan apakah larangan atau hal-hal atau tindakan-tindakan yang disebut atau diatur sebagai larangan di dalam undang-undang pemilu itu atau pemilihan itu ya, diatur juga sebagai satu peristiwa, sebagai satu bentuk tindakan perbuatan yang dilarang di dalam hukum adat. Kalau kemudian dia diatur sebagai satu bentuk atau terhadap perbuatan tindakan yang sama, dia diatur sebagai satu tindakan yang dilarang atau perbuatan yang dilarang, ya udah ya dia artinya sudah masuk. Tetapi kalau terhadap tindakan atau perbuatan yang belum diatur sebagai satu bentuk perbuatan hukum yang dilarang di dalam hukum adat, itu yang perlu kita diskusikan. Bagaimana memformulasinya? Apakah kemudian ya itu akan harus diatur sebagai akan dimasukkan atau akan disepakati oleh masyarakat adat itu sebagai bagian dari hukum adatnya? Nah itu yang sebetulnya, sehingga tingkat keberlakuan dan ketaatan itu menjadi kunci, menjadi poin penting untuk kemudian kita mendiskusikan di situ. Nah jadi di situ ruangnya yang bisa kita explore ya terkait dengan konsep keadilan pemilu itu. Nah, itu. Dan kemudian yang penting juga kita sebetulnya di dalam melihat pemilu itu, konsep keadilan pemilu itu sebetulnya membedah lebih dalam dari sekedar konsep elektoral atau normatifnya, tetapi bagaimana kemudian apakah pengaturan pada setiap warga negara itu benar dia berkedudukan sama. Jadi di situ, nah, bagaimana hukum ya memberikan satu kekuatan ya, bagi atau menjamin ya, kekuatan menjamin atas adilnya seluruh proses pemilu itu. Gitu. Nah di situ penting kita pada yang sebetulnya bicara soal keadilan pemilu itu butuh waktu yang agak panjang, Pak Mardhani kan. Tapi secara sederhana saya ingin memberikan contoh, mungkin di kesempatan yang lain kita bisa mendetilkan diskusinya. Contoh misalnya itu, apakah setiap warga negara benar diperlakukan secara sama haknya? Atau secara gamblang, apakah setiap warga negara punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih? Satu. Pertanyaan keduanya adalah, apakah setiap warga negara dengan keadaan yang berbeda diberikan hak yang sama? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus kita ajukan. Contoh, terhadap bagaimana pengaturan terhadap pemilih difabel atau pemilih yang dengan keadaan tertentu, itu bagaimana? Karena orang memilih itu bukan hanya sekedar didaftar sebagai pemilih, tetapi dia sampai pada tingkat menggunakan haknya. Ini kan yang selalu kita perdebatkan soal orang sakit bagaimana, orang yang difabel bagaimana cara menggunakan. Alhamdulillah keadaan pemilu kita kan terus makin membaik soal cara atau mengelola manajemen pemilunya. Tapi yang paling prinsip misalnya, ketika seorang warga negara dengan keadaan yang berbeda diberikan hak yang sama,
Jadi itu pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus kita ajukan. Contoh, terhadap bagaimana pengaturan terhadap pemilih difabel atau pemilih yang dengan keadaan tertentu, itu bagaimana? Karena orang memilih itu bukan hanya sekedar didaftar sebagai pemilih, tetapi dia sampai pada tingkat menggunakan haknya. Itu tidak memiliki identitas sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Apa perlakuannya? Misalnya seseorang, dia tidak memiliki KTP elektronik, ya kan? Iya. Apakah kemudian dia diperlakukan sama atau tidak dengan warga negara yang dia memiliki KTP elektronik? Nah, itu menjadi penting. Contoh kasus terakhir misalnya Bupati Sabu, kan? Bupati Sabu misalnya yang terpilih kemarin tapi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dia punya KTP elektronik, ya. Nah, sampai kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pemenangnya itu. Apa yang bisa kita petik dari sini? Pertanyaannya adalah apakah KTP elektronik itu membuktikan seseorang dia sebagai warga negara atau sebagai penduduk? Hak konstitusional itu adalah hak dari seorang warga negara. Kalau kita baca Undang-Undang 7 2017 sebagai syarat itu juga dia mendasarkan pada kepemilikan KTP elektronik. Di Undang-Undang Pilkada juga begitu. Itu artinya apa? Bagi yang tidak punya KTP elektronik, maka dia nggak bisa didaftar sebagai pemilih. Apalagi menggunakan hak pilih. Maka ini kan yang sebetulnya concern dari Bawaslu kemarin. Untuk kemudian ya memastikan setiap warga negara itu ya itu diberikan atau dilayani di dalam hak menggunakan hak konstitusional. Apa caranya yang dilakukan oleh Bawaslu kemarin misalnya terkait dengan itu pemilih yang tidak punya KTP elektronik, jadi catat untuk kemudian dia direkomendasikan agar dia dibuatkan KTP elektronik. Itu cara-cara Bawaslu untuk menjaga keadilan pemilu itu. Ya kan? Itu satu. Ya kan? Kemudian juga terhadap problem pemilih pindah. Tetapi dia orang sudah punya KTP elektronik, tetapi dia masih menggunakan KTP asal. Padahal dia sudah bertahun-tahun pindah di satu wilayah. Ada yang 10 tahun sudah pindah, tapi dia belum pernah rubah KTP. Itu bagaimana memberikan pelayanannya? Bawaslu pernah juga mendapatkan kasus. Ya, kasus itu ada di Dompu. Orang sudah 8 tahun di Dompu, dia pindah dari Kalimantan karena dulu pernah transmigrasi dari Kalimantan satu keluarga dan dari Jambi satu keluarga. Waktu itu teman-teman KPU tetap dia tidak mau memasukkan karena KTP-nya masih menggunakan KTP Kalimantan dan KTP Provinsi Jambi. Apa yang Bawaslu lakukan? Bawaslu melakukan ya mengkoordinasikan yang bersangkutan itu dengan Dukcapil melalui Dukcapil provinsi waktu itu, sehingga penerbitan penyelesaian administrasi kepindahan penduduknya itu dapat difasilitasi, sehingga alhamdulillah ya pemilih pindah yang berKTP Kalimantan dan Jambi itu masuk dia didaftar sebagai pemilih sehingga dia bisa menggunakan hak pilih. Nah, ini bagian atau cara-cara Bawaslu ya untuk menegakkan keadilan pemilu seperti yang di konsepnya IDEA tadi itu misalnya. Satu, adanya jaminan terhadap hak warga negara dan hak komplain dari warga negara. Nah, jadi itu bagian dari cara atau yang pernah dilakukan oleh
Bawaslu, terutama kita di NTB. Saya berharap soal lain lagi itu juga terus menjadi concern kita, sehingga pemilu itu betul-betul bisa kita laksanakan secara adil. Jadi sehingga proses pemilu itu dia predictable. Nggak boleh proses pemilu itu unpredictable. Dia harus bisa dipastikan, ya, bisa diprediksi, bisa dipastikan proses-proses atau maka disusunlah tahapannya, tahapan A, B, C dan seterusnya. Itu sebetulnya maksud dari ditetapkan kewenangan, regulasi dan lain sebagainya kepada lembaga atau institusi penyelenggara pemilu. Begitu Pak. Tinggal satu ini Pak Ketua, ada gium lama yang mengatakan bahwa tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh. Nah, apakah pendapat seperti ini relevan nggak untuk di hukum pemilu itu sendiri? Itu kan sudah ini sekali, tapi sebetulnya saya ingin menjawabnya itu begini, dengan pertanyaan. Saya ingin menjawab. Jadi pertanyaan saya jawab dengan pertanyaan. Satu, untuk apa hukum ataupun keadilan itu? Yang kedua, untuk siapa hukum dan keadilan itu ada? Gitu. Kalau langit runtuh misalnya, ya kalau tempat manusia hidup itu berbeda dengan tempat langitnya runtuh, ya. Tapi kalau kemudian langit itu menindih, manusianya harusnya menjadi mati semua kan? Gitu. Nah, untuk siapa kemudian keadilan itu? Nah, tetapi itu kan sebagai sebuah harapan, ada gium ekspektasi bahwa begitu pentingnya keadilan. Ya, karena itu hak dasar, karena setiap konstitusi negara itu pasti mengatur soal nilai keadilan. Setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang adil. Walaupun konsep keadilan bagi setiap negara di setiap negara itu bisa berbeda-beda. Gitu. Nah, jadi di situ anunya. Nah, tetapi yang paling penting adalah ada perangkat, ada instrumen, gitu ya. Ada mekanisme ya, untuk satu melindungi hak konstitusional warga negara, ya. Kemudian warga negara itu juga bertindak atas dasar hukum, gitu. Dan kemudian ada mekanisme ya, yang disiapkan untuk ya, komplain terhadap atau jika adanya pelanggaran terhadap hak warga negara itu menjadi poin penting sebetulnya kita, yang kemudian itu kita sebut sebagai sistem dari keadilan pemilu itu. Jadi bagian-bagian itu ya kemudian terangkum kemudian menjadi satu, termasuk sebetulnya salah satunya adalah bagaimana cara teknik menegakkan keadilan pemilu itu. Tentu dibuatlah ada KPU, ada Bawaslu, kemudian di dalam Bawaslu itu ada apa? Ada regulasinya, ada sumber daya manusianya. Nah, maka disitulah penting kemudian untuk melihat kita sebagai Bawaslu, sebagai penyelenggara pemilu, itu artinya sering untuk kemudian melakukan evaluasi, ya, baik dari sisi regulasinya, pengaturan-aturan tentang pengawasan, tentang penanganan pelanggaran dan lain sebagainya, itu tentang hukumnya, dan juga adalah kemampuan, integritas, ya, dari orang-orang yang terlibat di Bawaslu sebagai salah satu instrumen untuk melakukan penegakan hukum pemilu itu. Nah, itu yang sebagai bentuk dari kita sebetulnya niat, keinginan untuk menjamin gitu. Jadi untuk menjamin bahwa terlaksananya keadilan pemilu itu. Maka keadilan pemilu itu kan sebenarnya satu kesatuan, kalau bahasanya Pak Nur Hidayat Sardin itu satu kesatuan.
ya, perangkat untuk melakukan penegakan hukum untuk melaksanakan prinsip atau asas pemilu yang luber, jujur, dan adil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, itu. Jadi di situ. Itulah anunya. Nah, mungkin kita bisa mendiskusikan pada sesi berikutnya soal lebih detail dari konsep electoral justice. Begitu Pak Mardhani. Oke, terima kasih Pak Ketua. Hal yang dapat kita rangkum dari beberapa penjelasan, salah satunya bicara terkait dengan perlindungan hak warga negara, kemudian hak warga negara juga mengajukan gugatan. Ya. Nah, kemudian ketiga, bahwa konsep keadilan pemilu ini sebenarnya bukan menjadi hal tersendiri yang harus ditegakkan oleh Bawaslu, tapi ada beberapa unsur juga yang bisa terlibat di dalam menegakkan keadilan pemilu itu sendiri. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Ketua mengisi diskusi sore kita ini dengan sangat baik dan bermanfaat. Sekian, saya Pak Dhani. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam awas.